Intan yakin teman-teman pasti tahu lukisan Mona Lisa, lukisan wanita yang dilukis oleh Leonardo da Vinci yang merupakan lukisan termahal di dunia seharga 860 juta USD. Nah, tahu nggak guys, ada barang ini harganya kalau diprediksi nih ya, itu jauh di atas lukisan Mona Lisa sampai 1 T USD. Barang itu adalah segel kekaisaran Tiongkok yang dikenal dengan Cuanku Yushi, yang mana harga stempel ini tuh bisa mencapai 1 T USD. Kenapa ya bisa ditafsir semahal itu? Dajianihao, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Kalau teman-teman suka sama kaos yang Intan pakai, ditunggu ya, bentar lagi open PO. Kaos yang Intan pakai ini gambarnya Confucius. Kenapa kok dia bawa papan 8 kali 3 sama dengan 23? Intan pernah bahas, ada cerita di balik gambar ini. Ini linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Selain gambar Confucius, ada juga gambar-gambar tokoh Tiongkok lain seperti Hakim Pao, Kera Sakti, Kaisar pertama Tiongkok Qin Shi Huang, ada juga tokoh-tokoh Samkok lengkap mulai dari Guan Yu, Zhuge Liang, Zhao Zhelong, Liu Bu, 5 jenderal macan, 3 bersaudara, bahkan sampai antagonisnya Cao Cao itu juga ada kaosnya. Ini enak banget buat dipakai. Pengen diingetin bisa chat admin Tokped atau Shopee yang linknya ada di deskripsi. Okay, let's start! Yang pertama, stempel ini terbuat dari batu yang namanya He-shepi. Ini batu giok yang dianggap keramat pada masa itu. Usia stempel ini 2500 tahun sejak zamannya Kaisar Qin Shi Huang. Siapa Kaisar Qin Shi Huang? Dia adalah kaisar pertama Tiongkok yang memerintah pada tahun 221 sebelum Masehi. Dia orang pertama yang mempersatukan Tiongkok. Dia juga orang pertama yang ngebangun Great Wall. Intan pernah bahas juga ya tentang Qin Shi Huang ini. Kalau teman-teman pengen tahu, ini linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Menurut legenda, Qin Shi Huang itu memerintahkan perdana menterinya yaitu Li Shi untuk ngebikin stempel, yang mana stempel itu adalah simbol legitimasi Tiongkok, simbol legitimasi yang sah sebagai kaisar Tiongkok. Segel itu terdiri dari 8 karakter, yaitu Shou Ming Wu Tian Qi Shou Yong Chang, yang mana kalau diartikan nih ya dalam bahasa Indonesia adalah saya itu maksudnya kaisar, menerima mandat dari langit sehingga nasib negara pasti akan panjang umur, abadi, dan bercahaya. Stempel ini diukir oleh pengukir giok ternama yaitu Sun Shou, dan ada 5 naga di atas stempel tersebut. Stempel ini dulunya digunakan untuk menyetempel dokumen-dokumen yang disahkan kaisar. Cuma ada 1 dan diwariskan ke kaisar secara beruntun. Setelah dinasti Qin runtuh, dinasti Han naik. Kaisar pertama dinasti Han adalah Kaisar Liu Bang. Kaisar Liu Bang itu sangat menghargai stempel tersebut sampai dia menjuluki stempel itu mandat dari surga. Kaisar yang nggak megang stempel ini bukan resmi kaisar. Makanya pernah nih ya pas zaman peralihan dinasti Han itu tahun 9, ada salah satu pegawai kaisar yang merupakan kerabat kerajaan juga, namanya itu Wang Mang. Dia memberontak dan mendirikan dinasti. Wang Mang mendirikan dinasti Qin di tahun 9 itu. Nah, saat Wang Mang jadi kaisar nih ya, dia itu bersikeras minta stempel itu ke dinasti Han yang disembunyikan oleh Ibu Suri di istana Changle. Wang Mang mengirim keponakannya Wang Shun untuk meminta stempel tersebut. Ibu Suri itu marah dan melemparkan stempel tersebut sampai stempel itu pecah pinggirnya. Cuman pinggirnya tok pecah. Wang Mang kemudian memperbaiki stempel tersebut pakai emas. Wang Mang ini guys, dia pemerintahannya nggak lama, cuman 14 tahun. Ya, bagaikan iklan numpang lewat gitu dah. Soalnya kaisar-kaisar lain kan seumur hidup sampai puluhan tahun gitu ya. Nah, di akhir zaman dinasti Han, Tongzhou itu mengendalikan pemerintahan
dengan menyandra Kaisar Xian yang waktu itu kaisarnya usianya masih 7 tahun. Intan pernah bahas ya tentang Tongzhuo ini. Kalau teman-teman pengen tahu bisa nonton di kisahnya Liu Bu. Liu Bu itu anak angkatnya Tongzhuo. Ini playlistnya ada 5 video sendiri, di deskripsi juga sudah Intan taruh. Tongzhuo otomatis dicap pemberontak oleh rakyat Han, oleh semuanya. Semua warga negara Tiongkok itu dicap dia sebagai pemberontak dengan menyandra Kaisar Xian tersebut. Sun Jian dan pasukannya pada suatu hari pengen mencoba menggulingkan Tongzhuo. Pada saat Sun Jian ini mau menggulingkan Tongzhuo, ada prajuritnya itu melihat sesuatu yang berwarna-warni di sumur istana Zhen yang berada di selatan kota. Mereka ngambil benda itu, diselidiki. Dilalah ini adalah stempel kekaisaran. Sun Jian happy banget. Sun Jian ngasih stempel itu ke Yuan Shu. Disclaimer, di sini ada 2 cerita. Kalau menurut sejarah, Sun Jian sendiri yang ngasihkan stempel itu kepada Yuan Shu. Tapi kalau menurut novel Lu Guanzhong, anaknya Sun Jian, Sun Ce, itu yang memberikan ke Yuan Shu dengan imbalan 30.000 pasukan. Tapi sejarah bilangnya Sun Jian sendiri yang kasihkan ke Yuan Shu. Yuan Shu dikasih stempel, ya seneng banget dia. Dia merasa bahwa dia adalah kaisar yang mendapatkan mandat dari surga. Sehingga pada tahun 197, Yuan Shu ini mendirikan dinasti, yaitu dinasti Zhong. Banyak warlord yang nggak setuju sama sikapnya Yuan Shu ini. Nah, gentian sekarang Yuan Shu yang jadi public enemy, nggak disukai sama orang-orang. Yuan Shu ini kayak dicap pengkhianat gitu ya. Banyak yang mengincar namanya Yuan Shu ini. Cao Cao sama Liu Bei mereka kerjasama untuk menggulingkan Yuan Shu. Pada tahun 199 mereka melawan Yuan Shu dan menang. Stempel itu akhirnya berada di tangannya Cao Cao. Sampai Cao Cao itu menyerahkan kepada anaknya, yaitu Cao Pi. Yang mana Cao Pi itu mendirikan dinasti, yaitu dinasti Wei. Karena dinasti Wei itu punya stempel ini, maka dinasti Wei adalah penerus sah dari dinasti Han. Stempel ini terus berada di kaisar-kaisar dinasti Wei sampai kaisar terakhir dinasti Wei, yaitu Cao Huan, yang mana dia digulingkan oleh Sima Yan. Ya, akhirnya Cao Huan ngasihkan stempel itu ke Sima Yan, yang mana Sima Yan itu mendirikan dinasti Qin pada tahun 265. Stempel itu mulai dari tangannya Cao Wei ke dinasti Qin, ke dinasti Selatan dan Utara, dinasti Sui, dinasti Tang, sampai akhirnya di periode 5 dinasti 10 kerajaan, itu tahun 907 sampai 960, stempel itu hilang entah kemana, tidak tahu di mana ribanya. Banyak teori-teori bagaimana stempel itu hilang, tapi belum ada yang dikonfirm ya guys ya, yang benar yang mana. Pada masa dinasti Qing itu kan kaisarnya kaisar Manchu ya, bukan kaisar etnis Han ya. Nah, dia itu tahu kalau rakyat etnis Han itu percaya yang megang stempel tersebut itu kaisar yang diutus dari surga. Nah, kaisar dinasti Qing ini dia takut ya stempel itu ditemukan oleh pemberontak, terus kemudian dia menggulingkan pemerintahan dinasti Qing. Makanya kaisar dinasti Qing juga ngebikin stempel kekaisaran dan banyak guys. Kenapa kaisar dinasti Qing itu kok stempelnya banyak? Soalnya dia kepengen mengurangi value dari stempel yang asli supaya masyarakat itu tidak terlalu percaya amat sama stempel tersebut. Stempel yang dibikin dinasti Qing ini salah satunya itu laku 22 juta USD. Lah stempel dinasti Qing 22 juta USD. Kenapa kalau stempel yang asli ini, yang tadi Intan bahas itu sampai diperkirakan harganya 1 T USD. Bayangin ya, andai stempel itu ketemu. Stempel itu bakal direbutkan 2 negara yang kaya. Ya gimana enggak, ini adalah benda bersejarah 2500 tahun dan benda ini bukan kaleng-kaleng loh. Cuman kaisar turun-temurun yang bisa memilikinya. Kaisar
dari dinasti ke dinasti. Dua negara ini apa? Yang pertama Republik Rakyat Tiongkok, yang kedua Republik Tiongkok. Yap, mainland China dan Taiwan. Mereka merasa bahwa itu adalah bagian dari sejarah negaranya. Yang mana bisa memiliki stempel itu ada prestis tersendiri. Karena mereka juga sangat-sangat menghargai stempel tersebut itu sebagai mandat dari surga. Yes, pokoknya ini stempel diperebutkan dua negara kaya yang mana mereka pasti akan mempertaruhkan, pasti mau berani membayar mahal demi stempel ini. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Buat teman-teman yang mau nambah-nambahin silakan coret-coret di kolom komentar. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dinasti ke dinasti. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Karena di video pergantian dinasti-dinasti itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dinasti ke dinasti ini bakal sangat membantu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget. Karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.